Halo, perkenalkan nama saya Talita Zaryasani dengan NIM 2001530046. Di sini saya akan menjelaskan tentang traverse, yaitu operasi kunjungan pada tree. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu tree. Tree merupakan kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu kesatuan yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon. Tree merupakan cara mempresentasikan suatu struktur hierarkis one-to-many secara grafis. Tree biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki seperti struktur organisasi, hasil turnamen, pohon silsilah, dan pohon sintaks atau pohon ekspresi. Cara penggambaran tree ada 6, yaitu yang pertama pedigree chart, yaitu cara menyamping. Yang kedua linear chart atau ke bawah. Yang ketiga ada nested set atau diagram Venn. Yang keempat ada nested parenthesis. Yang kelima ada bar chart. Yang keenam ada level number notation. Operasi-operasi pada tree. Yang pertama yaitu create, membentuk sebuah tree baru yang kosong. Yang kedua ada clear, menghapus semua elemen tree. Yang ketiga ada empty, untuk mengetahui apakah tree kosong atau tidak. Yang keempat ada insert, yaitu menambahkan node ke dalam tree secara rekursif. Jika data yang akan dimasukkan lebih besar daripada elemen root, maka akan diletakkan di node sebelah kanan. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka akan diletakkan di node sebelah kiri. Untuk data pertama akan menjadi elemen root. Yang kelima, find, mencari node di dalam tree secara rekursif sampai node tersebut ditemukan dengan menggunakan variabel bantuan. Dengan syarat tree tidak boleh kosong. Yang keenam, traverse. Traverse ini merupakan kunjungan node dalam tree. Akan kita bahas lebih dalam pada traverse ini. Traverse yaitu operasi kunjungan terhadap node-node dalam tree di mana masing-masing node akan dikunjungi sekali. Ada 3 cara traverse, yaitu yang pertama pre-order, dengan cara cetak node yang dikunjungi, kunjungi left, kunjungi right. Yang kedua ada in order, cara kunjungi left, cetak node yang dikunjungi, kunjungi right. Yang ketiga ada post order, dengan cara kunjungi left, kunjungi right, cetak node yang dikunjungi. Sebenarnya ada cara lain, yaitu level order, kunjungan berdasarkan level tertinggi di dalam tree. Namun, pada video kali ini saya akan membahas 3 cara, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Sebagai tambahan, sebenarnya pre-order sama seperti notasi prefix, sedangkan in-order itu sama dengan notasi infix. Post-order itu juga sama dengan notasi postfix pada stack. Di sini saya akan membahas soal pertama, yaitu diketahui dari data CHD, BG, MI, KA, CFL. Soal nomor 2, diketahui notasi matematika 4 kali 5 tambah 2 bagi 8 pangkat 3. Untuk pembahasannya akan saya bagi ya. Untuk soal pertama pada video ini, untuk soal kedua pada video selanjutnya. Mari disimak. Untuk soal pertama diketahui CHD, BG, MI, KA, CFL. Caranya yaitu elemen pertama yang diketahui pada soal akan menjadi root. Apa itu root? Root merupakan suatu node yang memiliki hierarki tertinggi dan dapat juga memiliki node-node anak. Node root merupakan node khusus yang tercipta pertama kalinya. Sedangkan node-node lain, HD, BG, MI, KA, CFL akan berada di bawah root. Bisa kita sebut dengan anak atau subtree. Cara membuat kunjungannya yaitu subtree yang
akan disusun, kita bandingkan dengan root. Apabila subtree lebih kecil daripada root, akan diletakkan di sebelah kiri root. Begitu juga sebaliknya, apabila lebih besar, maka akan diletakkan di sebelah kanan root. Kita mulai. C diletakkan paling atas sebagai root. Selanjutnya H. H kita bandingkan dengan C. H itu lebih kecil atau lebih besar dari C. Ternyata H lebih kecil daripada C, maka ditaruh di sebelah kiri C. Selanjutnya D. Kita bandingkan dengan C. D itu nilainya lebih kecil daripada C, maka diletakkan di sebelah kiri C. Lalu kita bandingkan lagi D dengan H. D itu lebih kecil atau lebih besar dari H. Ternyata D itu lebih kecil, maka kita taruh di sebelah kiri H. Selanjutnya ada T. Kita bandingkan dengan C. D itu ternyata lebih kecil daripada C, maka kita taruh di sebelah kiri C. Kita bandingkan lagi dengan H. B itu lebih kecil atau lebih besar dari H. Ternyata lebih kecil. Kita taruh di sebelah kiri ya. B bertemu dengan B, kita bandingkan lagi. B itu ternyata lebih kecil dari D, maka kita taruh di sebelah kiri D. Kita hubungkan. Selanjutnya ada G. Kita bandingkan dengan C. G itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil ya, kita taruh di sebelah kiri. G dengan H. G lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil ya, kita taruh sebelah kiri H. G dengan D, kita bandingkan. G itu lebih kecil atau lebih besar? Ternyata G itu lebih besar daripada D, kita taruh di sebelah kanan dari D. Lalu kita hubungkan. Selanjutnya ada M. M itu lebih kecil atau lebih besar dari C? Ternyata M itu lebih besar, kita taruh di sebelah kanan C. Kita hubungkan. Selanjutnya ada I. Kita bandingkan dengan C. I itu lebih kecil ya daripada C, kita taruh sebelah kiri. Kita bandingkan lagi dengan H. I dengan H itu lebih besar atau lebih kecil? Ternyata I itu lebih besar, maka kita taruh sebelah kanan H. Selanjutnya ada K. K kita bandingkan dengan C. Ternyata nilai K itu lebih besar daripada C. Kita taruh di sebelah kanan. Kita bandingkan lagi dengan M. K dengan M, K itu lebih besar atau lebih kecil? Ternyata K lebih kecil daripada M. Sehingga kita taruh di sebelah kiri M. Selanjutnya ada A. A kita bandingkan dengan C. A itu alfabet pertama ya, jadi pasti lebih kecil daripada C. Kita taruh sebelah kiri C bertemu dengan H. H pasti lebih kecil kan? Lanjut, kita taruh sebelah kiri H. Bertemu dengan D. Kita bandingkan lagi. Ternyata H lebih kecil ya daripada D. Bertemu dengan B, kita bandingkan lagi. A dengan B, kecil mana? Kecil A kan? Lalu A kita taruh sebelah kiri B.
Selanjutnya ada C. C kita bandingkan dengan C. C itu lebih kecil ya daripada C. Kita taruh sebelah kiri. Kita bandingkan lagi dengan H. C dengan H, nilainya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil ya. Kita taruh sebelah kiri. Kita bandingkan lagi dengan D. Nilai C lebih kecil daripada D. Kita taruh sebelah kiri. D. Kita bandingkan lagi dengan B. C dengan B itu C lebih besar atau lebih kecil dari B? Ternyata C itu lebih besar. Kita taruh C di sebelah kanan B. Lalu kita hubungkan. Selanjutnya ada F. F kita bandingkan dengan C. F itu lebih kecil daripada C. Kita taruh sebelah kiri. Kita bandingkan lagi dengan H. Ternyata F lebih kecil. Masih lebih kecil ya. Kita bandingkan lagi dengan D. F dengan D, kayaknya kan lebih besar D. Maka kita taruh F ini di sebelah kanan D. Kita bandingkan lagi dengan G. F ini nilainya ternyata masih lebih kecil daripada G. Kita taruh di sebelah kiri G. Sebentar saya rapikan dulu. Sudah. Selanjutnya tersisa L. L kita bandingkan dengan C. L itu nilainya lebih besar daripada C. Kita taruh di sebelah kanan dari C. Lalu kita bandingkan dengan M. Ternyata L itu lebih kecil daripada M. Kita taruh di sebelah kiri M. Kita bandingkan lagi dengan K. L dengan K itu L lebih kecil atau lebih besar? Ternyata L itu masih lebih besar ya daripada K. K kita taruh di sebelah kanan K. Kita hubungkan. Sudah. Ini adalah cara membuat kunjungan. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mencari pre-order, in-order, dan post-order dari kunjungan ini. Pre-order ini caranya gitu. Kita menuliskan root dulu, lalu ke left subtree, lalu ke right subtree. Kita pakai pedoman ini ya, dengan bantuan segitiga. Jadi yang pertama, C ini sebagai root. Sini kita tuliskan 1, berarti kita tulis C pertama. Selanjutnya left. Left di sini kan H. Maka kita tulis H. Selanjutnya kan di sini right. Tapi di left ini masih punya subtree. Jadi kita pindah ke sebelah kiri dulu. Di sini H sebagai root, kan sudah tertulis di sini H. Selanjutnya left itu D. Berarti kita tulis ya. Selanjutnya kan ada right di sini I. Tapi left ini masih punya subtree, kita pindah dulu ke sisi kiri D. D sebagai root, sudah tertulis ya. Selanjutnya left itu B. Maka kita tulis sama seperti tadi, kita lanjut ke right. G ini kan sebelah kanan, tapi ternyata left masih punya subtree. Maka kita pindah ke sisi kiri dulu. B ini sebagai root. Maka left-nya sekarang A. Kita tulis A. Nah, di sini kan sesuai ya. Ini root, ini left, ini right. Berarti kita tulis right-nya langsung
C setelah A. Kan tadi ini ya, ini root, left, right. Berarti kita tulis G dulu. Nah, G ini kan punya subtree. Subtree-nya G ini sebagai root, punya subtree sisi left, maka kita tulis F kita naik ya, yang ini sudah ditulis ya. Nah, ini H dan D sudah, maka tersisa I kan right, baik kita tulis sisi sebelah kiri sudah selesai semua, maka kita pindah ke sisi sebelah kanan. Di sini root J H dan left H kan sudah tertulis, maka tersisa M right, kita tulis. Nah, M ini sekarang sebagai root, dia punya subtree, kita tulis ya. Selanjutnya K sebagai root, left dari K kan nggak ada, maka kita lanjut ke right, right to L, maka kita tulis. Sudah, maka pre-order dari kunjungan ini yaitu CHD, BA, CGFI, MKL. Selanjutnya in order, kita mulai untuk in ordernya. Bedanya rootnya ini ditulis kedua. In order ini dimulai dari sisi sebelah kiri dulu, baru kita menulis root, lalu right. J sebagai root, berarti kita tidak tulis dulu, kita pindah ke sisi kiri. B sebagai root, D left, ternyata masih punya subtree, kita pindah dulu sebelah kiri. D sebagai root, B itu kan left, ternyata masih punya subtree, kita turun dulu sebelah kiri, kita cek. Nah, sini sudah sesuai ya. B sebagai root, A left, kan urutannya left, root, baru right, jadi kita tulis A root, lalu right, rootnya kan B, rightnya C. Sudah, kita naik lagi. Di sini B left, B sebagai left, D sebagai root, maka kita tulis D. Nah, di sini kan right ada G, tapi G itu masih punya subtree. Kita turun dulu. Nah, G ini menjadi root, F-nya kan F, berarti kita tulis F dulu, baru G. F, G. Sudah, kita kembali lagi. Ini sudah ya. Berarti kita naik lagi. Left-nya D, Y-nya root. Tapi kan D sudah, berarti sekarang H kita tulis. F. Nah, right-nya kan I. I nggak punya subtree lagi, jadi kita tulis I. Nah, kita naik lagi, maka sekarang J sebagai root, kita tulis setelah I. Nah, ini kan M di sisi kanan ya, right subtree, tapi M ini masih punya subtree lain, jadi kita turun dulu sebelah kanan, kita cek sebelah kiri apakah masih ada, sebelah kiri dari M apakah masih ada. Nah, M ini sebagai root, left-nya kan K, ternyata K masih punya subtree, kita turun lagi. Nah, sudah, ini baru benar ya, tapi left-nya kan nggak ada di sini, berarti kita anggap aja nggak ada. K sebagai root, kita tulis ya, right-nya kan L, maka kita tulis L. Nah, ini sudah, kita naik lagi.
sekarang sebagai left. Sekarang rootnya M. Maka kita tulis. Rek Sapri dari M kan nggak ada. Berarti kita tidak tulis ya. Kosong. Nah, di sini sudah selesai. Sudah tertulis semua, maka sudah selesai proses in ordernya. Selanjutnya post order. Di sini caranya yaitu left, right, baru root. Kita mulai. Di sini rootnya kan C, tapi kita mulai dari left. Left itu H. Nah, sebelum kita tulis, H ini kan masih punya Sapri lain di bawahnya, maka kita pindah dulu ke sebelah sisi kiri. Kita cek ulang. Di sini H sebagai root. Kita lihat left-nya, apakah masih punya Sapri? Ternyata masih. Jadi kita turun lagi. Di sini kita cek B sebagai left Sapri. Ternyata masih punya ya, masih punya Sapri di bawahnya. Nah, ini baru benar. Di sini left-nya yaitu A, right-nya C, lalu root-nya B. Kita tulis sesuai urutannya. A, C, B. Selanjutnya kita naik. B ini kan sebagai left sekarang, maka right-nya itu G. Tapi kita lihat dulu G ini punya Sapri apa enggak? Kita masih punya ya. Kita turun. Nah, di sini F sebagai left. Berarti kita tulis F. Right Saprinya kan nggak ada, berarti kita abaikan. Selanjutnya kita tulis root. Rootnya itu G. G kita tulis. Nah, di sini yang ini kan udah selesai. Lanjut naik di sini. Tadi kan ini left, ini right. Berarti sekarang kita tulis D sebagai root. D. Kita naik. D sebagai left. Sekarang right-nya kan I. Sisi kirinya sudah selesai. Ini kita cek apakah punya Sapri. Ternyata nggak ada, berarti kita tulis ya. I. Nah, setelah D dan I, kita tulis root-nya H. Berarti kita tulis H. Sudah selesai, kita naik lagi. H-nya sekarang sebagai left. Nah, M-nya kan right, tapi M-nya masih punya Sapri di bawahnya, berarti kita ke kanan dulu. Kita cek M ini kan punya Sapri K. K sebagai left sekarang. K ini masih punya Sapri lain apa enggak? Kita cek. Ternyata masih punya, ada L. Berarti kita turun lagi. Nah, sekarang K sebagai root. Left-nya kan nggak ada, berarti kita abaikan. Selanjutnya kita tulis right. Berarti kita tulis L. Selanjutnya kita tulis root-nya yaitu K. Di sini kan sudah selesai. Kita naik. K sebagai left. Right-nya kan nggak ada, kita abaikan. Selanjutnya kita tulis M sebagai root. M. Sudah, kita naik lagi. Tadi B sebagai left, M sebagai right, dan sekarang tersisa C sebagai root. Berarti kita tulis ya terakhir C. Maka ini adalah hasil akhirnya dari kunjungan. Preordernya yaitu CHD, BAC, GFI, MKL. In ordernya yaitu ABCD, FGHI, JKLM. Post ordernya ACB, FG, DIH, LK, MC.